Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua STKPK Bina Insan, Pastor Wilfridus Santiaga Wijaya Dicknes. Yang kami hormati Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andus Bastianus Pereri. Yang kami hormati Pembimas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Longinus SS atau yang mewakili. Yang kami hormati Puket 1, Puket 2, Puket 3, dan Ketua Program Studi Pendidikan Pengajaran Agama Katolik. Yang kami hormati Pastor, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan STKPK Bina Insan. Yang kami kasihi dan kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi STKPK Bina Insan, secara khusus yudisiawan yang berbahagia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh kasih-Nya lah kita dapat melaksanakan yudisium ini. Susunan acara Yudisium Sarjana Angkatan ketiga tahun 2020. 1. Gaudiamus Igitur. 2. Doa pembuka. 3. Lagu Indonesia Raya dan Mars STKPK Bina Insan. 4. Pembacaan SK Yudisium dan pengumuman mahasiswa prestasi terbaik. 5. Penetapan lulusan sarjana. 6. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili yudisiawan. Sambutan yang kedua oleh Pembimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketujuh, doa penutup. Yang kedelapan, foto bersama dan ucapan selamat. Kita memasuki acara lagu Gaudiamus Igitur. Dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Fabianus Tidi, MPD. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Hari ini kami akan melaksanakan acara yudisium, yakni mengumumkan hasil perjuangan mereka selama menimba ilmu dan keterampilan pastoral di kampus Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Bina Insan, Angkatan ketiga. Hasil perjuangan dari 22 mahasiswa ini kiranya dapat membawa sukacita bagi kedua orang tua mereka,
sukacita bagi sanak saudara mereka, sukacita bagi seluruh komunitas umat Katolik dari paroki mereka berasal, terutama sukacita bagi Gereja Keuskupan Agung Samarinda. Ya Tuhan, di atas bukit Binang Insan ini, lahirlah rasul-rasul awam terpuji yang siap untuk mewartakan kerajaan Allah bagi seluruh umat manusia. Maka bimbinglah dan bantulah seluruh pimpinan, seluruh para dosen, semua staf dan karyawan, serta semua mahasiswa-mahasiswi yang sedang menuntut ilmu dan kebaikan di lembaga tercinta ini. Berilah kami kekuatan untuk memperbaiki kehidupan kami sendiri, memperbaiki kehidupan keluarga kami, memperbaiki institusi dan lembaga kami ini, serta memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, jadikanlah mereka semua ini menjadi agen perubahan dan duta karya keselamatan-Mu. Jadikan mereka ini pribadi yang membesarkan sesama, bukan mengecilkan. Jadikan mereka ini pribadi yang membangun, bukan untuk menghancurkan. Jadikanlah mereka ini pribadi yang menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadikan mereka ini pribadi yang menyejahterakan, bukan untuk menyengsarakan orang lain. Jadikan mereka ini pribadi yang membahagiakan, bukan untuk menyusahkan. Jadikan mereka ini pribadi yang selalu menghormati sesama, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, selalu semangat penuh empati, dan penuh pelayanan serta pengorbanan dalam pelayanan. Jadikan mereka pribadi yang tangguh, penuh integritas dalam kebaikan. Jadikanlah pribadi yang rendah hati, tahu merasa cukup dan bersyukur. Dan akhirnya ya Tuhan, mampukan mereka ini untuk selalu berdoa dan berharap bahwa hanya dalam Yesus Kristus aku dapat melaksanakan segala macam perkara. Doa ini ya Tuhan kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Lagu Indonesia Raya dan Mars STKPK Binang Insan.
sisa yudisium serta pengumuman mahasiswa prestasi terbaik oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademi. Keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 011 tahun 2020 tentang Yudisium Sarjana Angkatan Ketiga tahun 2020. Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tentang Yudisium Sarjana Angkatan Ketiga tahun 2020. Ke-1. Yudisium Sarjana Angkatan Ketiga Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda dengan jumlah dan nama peserta yudisium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Yudisium Sarjana Angkatan Ketiga Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STKPK Bina Insan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kelima, keputusan ini dapat diubah dan atau diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2020. Ketua Wilfridus Sandirga Wijaya Lichlis. Ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 11 tahun 2020 tentang Yudisium Sarjana Angkatan Ketiga tanggal 29 Juli 2020. Nama Vincentius Suka, IPK 3,71 dengan predikat kelulusan ujian. Dua, Maria Ina Kurnia, IPK 3,59 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 3. Justinus, IPK 3,51 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Teresia Benemau,
3,50 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 5. Francisca Pramita, IPK 3,47 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 6. Octavia Taha, IPK 3,47 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 7. Sriana Mega Tresia, IPK 3,45 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 8. Skolastika Energi, IPK 3,41 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 9. Elizabeth Fiadina, IPK 3,38 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 10. Elviana Nancy, IPK 3,37 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 11. Emerenciana Martina Mole, IPK 3,35 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 12. Yesepa, IPK 3,33 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Farid, IPK 3,30 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 14. Yulia Tendori, IPK 3,30 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 15. Hermina Natalia Hugo, IPK 3,29 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. 16. Deviana Nata, IPK 3,24 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 17. Irabati Teris, IPK 3,18 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Julius Borokalan, IPK 3,12 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. 19. Alexandria Alphasius Raindi, IPK 3,10 dengan predikat kelulusan memuaskan.
Terima kasih, Pak. 20. Veronica Aprina Eling, IPK 3,10 dengan predikat kelulusan memuaskan. Terima kasih, Pak. 21. Carolina Usul, IPK 3,04 dengan predikat kelulusan memuaskan. Terima kasih, Pak. 22. Dewi Ule, IPK 2,82 dengan predikat kelulusan memuaskan. Terima kasih, Pak. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2020. Ketua Wilfredo Samdirga Wijaya Lipstik, ditandatangani dan dicap. Keputusan Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda nomor 013 tahun 2020 tentang lulusan terbaik yang memperoleh predikat ujian program studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik pada Yudisium Sarjana Angkatan ketiga tahun 2020. Dengan rahmat dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda tentang lulusan terbaik yang memperoleh predikat ujian. Ke-1, nama yudisiawan terbaik pada Yudisium Sarjana Angkatan ketiga tahun 2020 STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda adalah Vincentius Rufan dengan IPK 3,71. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2020. Ketua Wilfredo Samdirga Wijaya Lipstik, ditandatangani dan dicap. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Penetapan lulusan sarjana dan penyerahan sertifikat yudisium oleh Ketua STKPK Bina Insan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Pemumas Katolik Provinsi Kalimantan Timur, Sekian,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mahakamulu, Bapak Mufilus dan juga staf dari Kementerian Agama di Kabupaten Mahakamulu, para pimpinan Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, pengurus yayasan yang berkesempatan hadir, para dosen dan tenaga pendidikan, para undangan yang lain, serta secara khusus yudisiawan yang berbahagia. Sebelum menetapkan atau secara resmi meluluskan ke-22 orang mahasiswa-mahasiswi yang nantinya berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan. Dalam kesempatan ini pertama-tama kami ucapkan limpahan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing mereka semua sehingga dapat mencapai tahap akhir ini. Baik membimbing mereka dalam perkuliahan, dalam praktek dan dalam kehidupan, dan secara khusus juga dalam membimbing mereka untuk menulis tugas akhir atau skripsi, sehingga pada akhirnya mereka semua dapat hadir sebagai yudisiawan angkatan ketiga pada tahun ini. Kami juga mengucapkan limpahan terima kasih atas seluruh pelayanan tenaga kependidikan, sehingga proses perkuliahan dan seluruh kegiatan civitas akademika STKPK Bina Insan berjalan dengan baik dan dapat pula menghasilkan lulusan. Begitu juga atas bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak terhadap kami semua di STKPK Bina Insan ini. Oleh karena itu, mewakili seluruh sivitas dan juga tentu saja yudisiawan yang akan diluluskan, kami sampaikan limpahan terima kasih bagi semua saja yang sudah terlibat secara aktif dalam mendukung mereka semua sehingga mencapai tahap terakhir ini, atau tahap yang sungguh membahagiakan tentu saja bagi mahasiswa-mahasiswi. Secara khusus juga kami sampaikan pesan bagi para lulusan, kiranya sebagai lulusan STKPK Bina Insan, kemanapun kalian pergi, nama itu pasti dibawa. Apapun yang kalian buat, baik kejahatan maupun kebaikan, pastilah ujung-ujungnya orang akan bertanya lulusan dari mana. Nama sekolah tetap akan kalian bawa kemanapun kalian pergi. Oleh karena itu, jagalah senantiasa nama baik alma mater Anda ketika Anda bertugas dimanapun juga. Peristiwa ini juga merupakan peristiwa sukacita atau kegembiraan bagi seluruh gereja, karena gereja menerima 22 orang yang akan menjadi tenaga pengajar iman, tenaga pewarta kabar sukacita Injil, baik itu sebagai guru agama atau sebagai apapun juga nantinya pekerjaan yang kalian peroleh ataupun kehidupan yang kalian peroleh, semuanya tetap dalam bayang-bayang atau dalam gambaran kehidupan kalian sebagai seorang pengajar iman. Ini juga yang tetap kalian bawa atau kalian sandang kemanapun kalian pergi. Dan katekis ataupun guru agama
yang kalian sandang, menuntut pula konsekuensi lebih dalam kehidupan kalian. Mau tidak mau atau suka tidak suka, pastilah umat Allah banyak menuntut dari kalian semua sebagai pengajar-pengajar iman. Karena itu siap-siaplah dan senantiasa bersedia. Pastilah mereka akan mencari katekis dan guru agama ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan iman. Inilah tuntutan hidup kalian pula nantinya sebagai seorang pengajar iman. Hal lain lagi tidak banyak yang bisa saya berikan, cuma ingatlah tadi litani katekis yang baik yang telah didoakan oleh Pak Fabi. Pak Fabi itu telah mendoakan litani katekis yang baik. Litani katekis yang baik yang bisa kalian capai atau menjadi pedoman bagi kehidupan kalian. Mudah-mudahan kalian ingat doa Pak Fabi tadi. Tetapi kalau tidak, bisa dicari rekamannya ada di sini. Tetapi itulah doa yang menggambarkan litani seorang katekis yang baik yang diharapkan oleh gereja. Itu yang bisa kami sampaikan kepada para yudisiawan atau lulusan. Sekali lagi kami ucapkan limpahan terima kasih kepada seluruh dosen yang sudah membimbing kita semua, yayasan yang menaungi sekolah ini. Dan dalam kesempatan ini secara resmi saya menyatakan bahwa ke-22 orang mahasiswa-mahasiswi kami nyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana pendidikan. Karena itu dengan penuh sukacita kami persilahkan kalian semua untuk melepas alma mater atau jas alma mater kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah diluluskan atau lulus dari STKPK Bidang 1. Kami persilahkan. Bisa bekerja di ladang kalau memang tidak mau disimpan, tapi itu adalah tanda kenangan. Mungkin sudah ada yang tidak cukup lagi jas alma maternya, sudah bisa dilepas semua. Hingga dengan demikian kalian semua menjadi lulusan STKPK Bidang Insan dan jantunglah dibingkai jas alma mater kalian itu, sebab itu adalah atau mengandung banyak cucuran keringat dan air mata kalian juga, bukan keringat dan air mata kami. Itulah yang bisa kami sampaikan. Dan di belakang tempat ini itu banyak mahasiswa-mahasiswi baru yang akan menyusul kalian semua. Sehingga bagi yang baru, lihatlah bahwa ada 22 orang yang diluluskan pada tahun ini. Semoga bisa memberi semangat bagi kalian semua sebagai mahasiswa-mahasiswi baru STKPK Bidang Insan ini. Sekian dan terima kasih. Yudisiawan yang namanya kami sebutkan harap maju ke depan. Vincentius Pupa.
Yesepa. Sambutan mewakili yudisiawan oleh Vincentius Hufa. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua dan salam damai dan sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Kata Ketik Pastoral Katolik Bina Insan, Pastor Will, kemudian yang kami hormati Pembimas Katolik Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Kakanwil Kabupaten Mahakamulu dan staf, para pastor, para dosen, tenaga pendidikan, serta para mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita menyanjungkan puji dan syukur pada Yang Tritunggal Maha Kudus yang telah menyertai semua proses perjalanan kita dalam menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Kata Ketik Pastoral Bina Insan ini. Suatu kesempatan yang sangat membahagiakan. Saya berdiri di tempat ini untuk mewakili teman-teman yudisiawan dan yudisiawati yang telah mengalami suatu kebahagiaan pada hari ini, di mana kami semua telah ditetapkan sebagai lulusan dari alma mater kami di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah didedikasikan oleh para dosen yang dengan setulus hati dan penuh kasih sayang telah mendidik kami di tempat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada para tenaga pendidikan yang telah mendukung kami dalam proses belajar mengajar selama kami menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Kata Ketik Pastoral Katolik Bina Insan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dalam proses perkuliahan kami, khususnya para keluarga, orang tua, pastor paroki, umat, serta sahabat-sahabat yang dengan setulus hati telah mendedikasikan dukungannya kepada kami. Sungguh hal yang luar biasa pada hari ini kami dapat merasakan apa yang telah dialami oleh senior-senior kami, di mana kami telah menjadi lulusan dari alma mater yang kami cintai ini. Mungkin selama proses perkuliahan kami telah melakukan banyak hal, baik perbuatan maupun perkataan kami yang telah membuat para dosen, para tenaga pendidikan dan juga teman-teman merasa
kecewa, kami mohon maaf, dan kami juga berharap semoga kita semua dapat saling bekerja sama selalu sebagai satu keluarga Civitas Akademika STKPK Bina Insan. Tempat kita ini meskipun dapat dibilang kecil, namun di sini kita telah diberikan kasih sayang yang besar oleh para dosen dan juga seluruh tenaga pendidikan yang ada. Komunitas kita boleh dibilang kecil, namun kita telah mendapat rasa persaudaraan yang besar dari tempat ini. Meskipun kampus ini kecil, namun saya yakin kita semua yang lulus dari sini merupakan orang-orang yang memiliki masa depan besar dan peran yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk membangun negara dan juga gereja kita. Kami berharap semoga teman-teman yang lulus dari tempat ini, kita semua dapat bekerja sama. Mari kita mengimplementasikan dan kita mendistribusikan ilmu yang telah kita dapat di tempat ini untuk mengabdi ke masyarakat dengan semangat pelayanan. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sikap kami, baik itu pada teman-teman di komunitas dan juga di lingkungan kampus. Semoga segala pengalaman yang telah kita lewati dapat menjadikan lembar kenangan yang telah selalu kita ingat di dalam sanubari kita. Kami berpesan kepada adik-adik yang masih dalam proses perkuliahan, semoga semuanya selalu semangat, kobarkan semangat kalian, kobarkan semangat yang telah tertulis dalam Mars STKPK Bina Insan. Hidupkan syair-syair itu di dalam proses perkuliahan hingga boleh lulus dan itu mendarat lagi di dalam sikap kita di tengah masyarakat. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menjadi tenaga pendidik dan pengajar agama Katolik yang cerdas berpikir dan bijak bertindak. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutan Pembimas Katolik Kementerian Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Andus Bastianus Beredi, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah suara saya bisa didengar ya? Ya, Pak. Oke. Karena kita baru akhir-akhir ini menggunakan alat seperti ini, maka agak kaku juga dengan menggunakan barang seperti ini, tapi semoga dengan alasan pandemi ini semua bisa berjalan dengan baik. Baik, pertama-tama kami menyapa dulu yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Bina Insan Samarinda, Pastor Will yang kami hormati. Kemudian juga kami menyapa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu, Bapak Longinus, yang nampaknya diwakili oleh penyelenggara pendidikan Katolik, Bapak Agustinus Lawing,
kalau kami pantau dari video. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan juga seluruh staf dosen di STKPK Bina Insan Samarinda. Kami menyapa yang membaca doa tadi, Bapak Fabi, kemudian Pak Simon, lalu sahabat lama kami yang lama kami tidak berjumpa secara langsung, Bapak Martinus Nanang, dulu pernah tinggal bersama sebentar waktu di Jogja. Selamat pagi Pak Martinus. Dan seluruh hadirin sekalian yang kalau kami sebutkan satu persatu nanti bisa sampai sore pertemuan kita. Jadi pertama-tama kami mengucapkan propisiat kepada para Yusidiawan istilahnya ya, Yudisiawan yang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tentu ini menjadi masa yang sangat sulit, namun toh mampu atau berhasil menyelesaikan studinya, dan pada pagi menjelang siang hari ini telah di yudisium. Demikian juga dengan para dosen yang baik dosen pembimbing khususnya yang membimbing mereka, juga dosen-dosen lain yang mampu menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Jadi istilah orang itu mengatakan good job gitu. Good job untuk Anda semua, baik para yudisiawan maupun juga para dosen. Kami tentu menyadari bahwa tugas ini memang berat dan ditambah lagi dengan situasi pandemi ini menjadi lebih berat lagi. Namun sekali lagi propisiat bahwa ini semua bisa dilalui. Kami ingat dulu di awal bulan Maret tahun ini juga ya, tahun 2020, itu pernah dua mahasiswa dari Bina Insan, apa istilahnya KKN atau magang atau apa gitu di kantor, namun hanya bertahan beberapa hari ya kalau tidak salah, karena ya itu tadi situasi pandemi ini yang ditambah dengan apa istilahnya lockdown atau PSBB atau apalah itu, sehingga kantor kita pada waktu itu juga melaksanakan serentak WFH, work from home, sehingga akhirnya kedua adik itu juga akhirnya ditarik kembali ke kampus karena situasi seperti ini. Namun sekali lagi puji Tuhan bahwa pada hari ini kita telah melaksanakan yudisium ini, dan segala harapan baik dari doa pembukaan tadi maupun juga sambutan dari pastor ketua sekolah tinggi dan juga dari wakil yudisiawan, itu semoga semuanya bisa terwujud dalam kehidupan di masa yang akan datang. Harapan itu juga menjadi harapan kami dari Kementerian Agama, dari Bimas Katolik. Jadi semoga semuanya dapat terwujud pada masa mendatang. Kemudian kami dari Bimas Katolik, Kementerian Agama tentu saja selalu mendukung sebisa kami sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terhadap sekolah tinggi ini. Pertama-tama kami dulu bangga sekali bahwa sekolah tinggi ini sudah mendapat akreditasi dengan nilai B, dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk modal kita ke depannya. Dan kita berharap juga bahwa kemudian itu baru akreditasi program studi, kemudian nanti juga akreditasi akreditasi itu akreditasi itu tadi ya, itu nanti bisa mendapat nilai A akreditasi yang berikutnya, sehingga kemudian nanti bisa itu sekolah tinggi kita menjadi tempat untuk melaksanakan PPG, pendidikan profesi guru, itu yang sangat diperlukan untuk para guru, termasuk guru agama, itu pendidikan profesi guru, sehingga nanti mereka mendapat sertifikat untuk bisa memperoleh tunjangan, antara lainnya tunjangan profesi guru.
Baik, kemudian informasi sedikit dari Kementerian Agama, khususnya Bimas Katolik. Sampai sejauh ini, sampai per hari ini, kita masih belum mendapatkan Direktur Jenderal Bimas Katolik sejak pensiunnya Bapak Eusebius bin Sasi beberapa waktu yang lalu. Jadi itu dulu sempat heboh karena sempat di PLT-kan kepada pejabat lain yang bukan dari Bimas Katolik sendiri. Kemudian akhirnya sekarang PLT-nya adalah Bapak Aloma Sarumaha yang juga adalah sekretaris Dirjen. Namun seleksi terus berjalan dan terakhir kami mendapatkan info bahwa tinggal menyisakan 3 nama yang akan diajukan ke Presiden oleh Bapak Menteri, dan dari 3 nama itu tentu saja akan dipilih salah satu yang akhirnya menjadi Dirjen Bimas Katolik kita. Kita menunggu dengan penuh harap entah siapapun dari ketiga orang baik itu yang akan dipilih. Ini tentu saja sangat penting karena banyak hal yang menjadi terhambat karena tidak atau belum adanya dirjen. Antara lain misalnya SK atau untuk meresmikan taman seminari atau mungkin juga SMAK di tempat lain itu menjadi sedikit terhambat karena belum ada dirjennya. Dengan mudah-mudahan akhir tahun ini atau ya semoga akhir tahun dirjen sudah bisa terpilih dan dilantik. Itu yang pertama. Kemudian informasi yang berikut itu menyangkut PPG atau pendidikan profesi guru. Di tahun lalu di bulan November kalau tidak salah itu kami bersama Pastor Will itu menghadiri pertemuan di Jogja menyangkut masalah itu. Namun rupanya pertemuan itu belum berhasil karena waktu itu dijajaki kerjasama dengan pihak lain yaitu UIN atau STAIN ya waktu itu untuk bisa mengikuti PPG di tempat mereka. Namun salah satu narasumber seorang profesor itu mengatakan bahwa itu memang tidak bisa karena di sekolah tinggi atau di tempat itu di pihak lain itu di UIN atau STAIN itu tidak ada mata kuliah pendidikan agama Katolik sehingga mereka ya tidak bisa untuk menampung PPG di tempat mereka untuk guru agama Katolik. Ya begitu. Jadi sampai terakhir kemarin informasinya bahwa memang PPG masih menunggu regulasi. Sekaligus juga menunggu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Katolik kita yang terus berbenah sehingga nanti boleh mendapat akreditasi kalau bisa A ya untuk lembaganya. Itu harapan kami untuk Bina Insan sehingga nanti bisa mendapat akreditasi A untuk lembaga ini, maka kita bisa menjadi tempat bagi penyelenggaraan PPG untuk para calon-calon guru agama yang mau menjadi pegawai negeri atau mau menjadi ada sebutannya itu predikatnya guru agama yang profesional. Jadi menunggu regulasi. Demikian yang kiranya dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi propisiat untuk Bina Insan yang telah yudisium para mahasiswa ini yang nanti kalau sudah di wisuda tentu tidak menjadi mahasiswa lagi tapi sudah alumni. Selamat dan propisiat juga kepada para yudisiawan. Kami bangga sekali mendengar IP-nya tinggi-tinggi ya, 3,7, 3,5 itu ya semoga tidak menjadi beban juga bagi adik-adik sekalian. Dengan IP sedemikian itu tentu diharapkan ya bisa memberikan sesuatu yang bolehlah untuk gereja, untuk umat, untuk murid-murid.
Demikian yang dapat kami sampaikan dengan pesan semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan selalu membimbing, memberkati, dan tentu saja melindungi kita sehingga kita boleh tetap sehat, tidak terkena virus yang mematikan ini. Demikian kesempatan kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Doa penutup dipimpin oleh Pastor Donatus Dole. Mari kita bersama berdoa, mohon bantuan pertolongan Tuhan untuk para wisudawan, wisudawati, para dosen, dan kita semua dalam karya pelayanan kita selanjutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menuntun kami para hamba. Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Engkau telah menuntun para mahasiswa yang baru saja di yudisium pada hari ini untuk mempercayai lembaga Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan sebagai tempat mereka menimba hikmat dan didikan, sehingga itu juga menjadi bagian dari pengenalan keyakinan mereka kepada Engkau sendiri sebagai jaminan hidup mereka. Kini mereka telah ada di langkah terakhir perjalanan pendidikan mereka dan siap untuk mengemban tugas mengajari umat mengenal Engkau secara lebih dekat, baik secara pengajaran mereka maupun perilaku dan kesaksian hidup mereka. Semoga dengan momen kebersamaan yudisium pada hari ini, kami pun senantiasa meyakini kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang hari ini telah diakui oleh Santa Marta, yang kami peringati pada hari ini, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kami. Santa Marta yang telah aktif melayani Dikau, Yesus Kristus Putra-Mu, di rumahnya, juga hari ini menunjukkan pengakuan imannya. Dengan demikian, ia menunjukkan dua sisi pembinaan hidup kami, yakni relasi dengan Dikau secara erat dan juga pekerjaan aktivitas kami sebagai ekspresi dari iman kami. Berikanlah kekuatan pekerjaan iman kepada para dokter, perawat, dan semua yang mengambil bagian dalam penjagaan pemeliharaan kesehatan. Semoga mereka semua pun dapat dengan sukacita melayani Dikau dalam sesama yang mereka layani. Bapa yang Maha Baik, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, seluruh hidup, karya aktivitas kita, pelayanan kita hari ini, tugas perutusan kita, khususnya para mahasiswa yang telah di yudisium hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara yudisium sarjana angkatan ketiga Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Uskupan Agung Samarinda. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Antus Bertianus Pereri, Bapak Longinus atau yang mewakili para pimpinan serta seluruh sivitas akademika STKPK Bina Insan atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini.